Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam untuk semuanya. Nah, di sini kami selaku dari dosen pembimbing Pak Eko akan menjelaskan mengenai hasil analisis kami mengenai judul yang berjudul Pemilihan Lokasi Relokasi Pasar Sidayu di Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, yaitu dari kelompok 2 dari mata kuliah Analisis Lokasi dan Ruangan kelas D. Oke. Mungkin saya akan next. Nah, untuk anggota kelompok kami terdiri dari saya, Nasrul Beramir, NRP 1007, lalu Imam, NRP 1022, lalu ada Sayu, NRP 1027, lalu ada Rafif, NRP akhir 1067, lalu ada Dava, NRP akhir 117. Nah, untuk outline-nya, yaitu terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, gambar umum dan bahasan, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, untuk yang pertama dapat dilanjutkan oleh teman saya. Baik, berikutnya adalah mengenai pendahuluan dari tugas penelitian kami. Bisa di next. Baik, berikutnya adalah mengenai latar belakang yang kami lakukan di Kecamatan Sidayu, yang mana itu merupakan kecamatan di Kabupaten Gresik yang terletak di sebelah utara. Kemudian perekonomian masyarakat Sidayu banyak ditopang oleh sektor ekonomi, perdagangan barang dan jasa. Lalu, berdasarkan RT RW Kabupaten Gresik tahun 2010 hingga tahun 2030, Kecamatan Sidayu merupakan pusat pelayanan kawasan yang didorong dan dipersiapkan sebagai kawasan pengembangan fasilitas pelayanan umum, industri, perdagangan dan jasa, serta pemukiman perkotaan. Berdasarkan adanya kejadian kebakaran yang dikutip dari Kompas pada Januari tahun 2022, Pasar Sidayu mengalami kebakaran yang mengakibatkan ratusan kios dagangan ludes di lahap api. Nah, akhirnya pemerintah setempat saat ini sedang melakukan rencana relokasi Pasar Sidayu ini ke tempat yang lain dan masih berkomunikasi dengan para pedagang di Pasar Sidayu agar mau direlokasi ke tempat yang baru. Sorry, next. Nah, berikut adalah rumusan masalah dan tujuan dari kelompok kami. Yang pertama itu, apa saja faktor yang menjadi kriteria dalam penentuan lokasi untuk relokasi Pasar Sidayu. Yang kedua yaitu bagaimana penggunaan analisis AHP dan GIS dalam menentukan lokasi yang ideal untuk relokasi Pasar Sidayu. Yang ketiga, di mana lokasi yang sesuai untuk dijadikan tempat relokasi Pasar Sidayu. Nah, untuk tujuannya sendiri itu yaitu menentukan lokasi yang sesuai untuk dijadikan lokasi relokasi Pasar Sidayu, Kabupaten Gresik, dengan menggunakan faktor-faktor lokasi yang dilakukan dengan analisis AHP maupun GIS. Sorry, next. Nah, berikutnya adalah ruang lingkup wilayah kami yang terletak di Kecamatan Sidayu dengan luasnya itu 4.434 hektar. Sorry, next. Oke, baik. Di sini ada tinjauan pustaka dari analisis yang akan kami gunakan. Next. Nah, di sini karena kita akan menganalisis lokasi relokasi pasar, maka kita pelajari terlebih dahulu apa sih pengertian dari pasar tradisional. Nah, menurut Masitoh 2013, pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi, atau swadaya masyarakat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, dan koperasi dengan usaha skala kecil dan modal kecil dan dengan proses jual beli melalui tawar menawar. Next. Nah, di sini disajikan mengenai kelebihan pasar tradisional. Yaitu yang pertama adalah di pasar tradisional, pembeli dapat melakukan tawar-menawar harga dengan pedagang. Kemudian harga yang ditawar cukup terjangkau dan juga secara budaya, pasar tradisional merupakan tempat ekonomi di mana terjadi interaksi sosial. Nah, dari banyak sisi, pasar tradisional ini tidak lebih dari pasar modern, apalagi karakter masyarakat saat ini yang lebih menyukai tempat belanja yang nyaman dan efisien, dan hal inilah yang ditawarkan di pasar modern. Nah, pasar tradisional ini tidak memiliki dua hal tersebut karena keterbatasan modal, dan inilah yang harus dijembatani oleh pemerintah. Nah, kebijakan revitalisasi pasar adalah cara yang tepat untuk mengatasi ketimpangan antara pasar tradisional dan juga pasar modern ini. Next. Baik, berikutnya adalah mengenai best practice, mengenai tentang penerapan tema studi kasus di wilayah lain. Yang pertama adalah analisa faktor penentu lokasi pasar Sidotopo Wetan, yang mana tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lokasi pasar Sidotopo Wetan ini berdasarkan hasil kajian faktor lokasi penentu pasar. Nah, pada
penelitian ini tuh menggunakan metode AHP saja. Kemudian yang best practice kedua yaitu menggunakan dari faktor-faktor pemilihan lokasi shopping mall di Kota Surakarta dengan tujuan untuk mengetahui faktor prioritas yang mempengaruhi pemilihan lokasi shopping mall di Kota Surakarta. Nah, di penelitian ini juga menggunakan metode AHP saja. Bisa di next. Berikutnya adalah teori analisis lokasi pasar tradisional yang kami ambil dari beberapa jurnal. Pertama ada faktor, yaitu fisik dasar, kemudian ada subfaktornya kondisi tanah, daerah tidak rawan bencana, kemudian ada faktor selanjutnya ada sosioekonomi, kemudian subfaktornya adalah kepadatan penduduk, dekat dengan permukiman penduduk, dan faktor selanjutnya adalah utilitas, dengan subfaktornya adalah dekat dengan jaringan utama, kemudian dekat dengan TPS ataupun TPA. Kemudian untuk faktor yang selanjutnya adalah kebijakan pemerintah dan subfaktornya berupa kesesuaian dengan spasial RT/RW. Bisa di next. Berikutnya adalah teori analisis lokasi hoteling yang mana menggunakan asumsi utama yaitu ruang homogen, kemudian konsumen terdistribusi secara merata di semua tempat, dan yang ketiga itu konsumen bertindak rasional secara ekonomi, yaitu dengan membeli barang dengan harga terendah. Nah, selanjutnya di sini ada teori dari Kristaller, yaitu bahwasanya Kristaller ini mengasumsikan bahwasanya di sini ada wilayah dataran, kemudian gerakan dapat dilaksanakan ke segala arah, kemudian penduduk memiliki daya beli sama dan tersebar merata, dan juga konsumen bertindak rasional sesuai dengan prinsip minimisasi jarak atau biaya. Nah, teori Kristaller ini menjelaskan bagaimana sih susunan dari besaran kota, jumlah kota, dan distribusinya di dalam satu wilayah. Nah, menurut Kristaller ini, pusat-pusat pelayanan cenderung tersebar di dalam wilayah menurut pola berbentuk heksagon atau segi 6 ini. Nah, keadaan seperti itu akan terlihat dengan jelas di wilayah yang mempunyai dua syarat, yaitu yang pertama, topografinya yang seragam, sehingga tidak ada bagian wilayah yang mendapat pengaruh dari lereng dan pengaruh alam lain dalam hubungan dengan jalur pengangkutan. Nah, kemudian yang kedua adalah kehidupan ekonomi yang homogen dan tidak memungkinkan adanya produksi primer yang menghasilkan padi-padian, kayu, ataupun batu bara. Gitu. Next. Baik, selanjutnya ada metodologi. Next. Kami menggunakan metodologi ada dua cara, yaitu data primer dengan wawancara, kuesioner, dan observasi. Lalu ada sekunder, yaitu memperoleh penelitian ini dari sumber yang sudah ada, dari instansi terkait berupa dokumentasi, catatan, bukti, serta laporan historis. Next. Nah, di sini kami menggunakan metode sampling purpose sampling, yaitu menggunakan kriteria. Yang pertama adalah kriteria umum, yang jenisnya ada laki-laki atau perempuan, umurnya lebih dari 18 tahun, dan pendidikan minimal adalah SMA. Lalu ada kriteria khusus, ini disesuaikan dengan target yang akan kami butuhkan untuk penelitian kami ini. Yang pertama ada responden atau dari akademisi, lalu pemilik kios pasarnya, dan masyarakat setempat. Next. Nah, untuk metode analisis kami menggunakan dua. Yang pertama ada AHP. Di sini ada faktor-faktor yang akan kami gunakan, yaitu faktor fisik dasar, sosioekonomi, utilitas, dan kebijakan. Lalu pada metode analisis GIS, kami menggunakan analisis overlay. Di sini kami menggunakan ada dua teknik. Yang pertama teknik Fuzzy dan teknik Weighted Sum. Next. Nah, untuk data yang kami butuhkan pada metode AHP, ini ada data responden dari stakeholder dengan cara wawancara. Lalu pada aspek GIS, ini ada fisik dasar dengan data kondisi tanah, daerah rawan bencana, sosial ekonomi
dengan data jumlah penduduk, kepadatan penduduk. Lalu ada utilitas dengan data jaringan jalan utama, lokasi TPA dan TPS. Yang terakhir ada kebijakan sesuai dengan RT RW. Semua metode GIS bersumber dari RT RW Kabupaten Gresik. Next. Lalu ada diagram alir pengerjaan kami. Yang pertama adalah merumuskan dan menentukan topik dan judul dari penelitian yang akan kami buat. Lalu merumuskan tujuan dari penelitian tersebut. Yang ketiga, menentukan landasan yang akan digunakan pada penelitian ini yang berupa tinjauan pustaka dari literatur yang telah ada. Lalu menentukan metode penelitian. Dan yang kelima, mengidentifikasi tujuan, kriteria, dan alternatif yang akan dianalisis untuk menentukan relokasi-lokasi pasar Sedayu di Kecamatan Sedayu menggunakan metode analisis AHP. Yang keenam, melakukan analisis overlay pada semua alternatif di aplikasi ArcGIS untuk menentukan relokasi yang sesuai dengan RT RW dan kesesuaian pola ruang Kabupaten Gresik berdasarkan pembuatan hasil analisis AHP tersebut. Dan di sebelah kanan ada gambar pada diagram alir pengerjaan kami. Next. Oke, baik. Di sini kita masuk ke bab 4, yaitu tentang pembahasan. Yang pertama adalah gambaran umum terkait wilayah perencanaan kami, yaitu dari Kecamatan Sedayu sendiri. Next. Nah, di sini ada profil wilayahnya, di mana Kecamatan Sedayu ini termasuk wilayah di Kabupaten Gresik dengan luasan sebesar 47,13 km persegi dan ketinggian daerah kurang lebih sekitar 7 meter di atas permukaan laut. Nah, Kecamatan Sedayu ini secara administratif terbagi menjadi 21 desa atau kelurahan, dan secara geografis, kecamatan ini berbatasan dengan 4 kecamatan dan juga 1 selat. Nah, batas wilayah Kecamatan Sedayu sendiri yaitu di sebelah utara adalah Kecamatan Ujung Pangkah, kemudian di sebelah timur ada Selat Madura, kemudian sebelah selatan itu ada Kecamatan Bunga, dan sebelah barat itu berbatasan dengan Kecamatan Dukun dan Kecamatan Panjang. Next. Nah, di sini ada land use existing, penggunaan lahan existing dari Kecamatan Sedayu, di mana terklasifikasikan menjadi beberapa kawasan, yaitu penggunaan air tawar, kemudian hutan rawa, industri dan pergudangan, kemudian permukiman, kemudian perkebunan, sawah irigasi, sungai, tambak, tanah kosong, tegalan, dan waduk. Di mana di sini didominasi oleh waduk dan juga sawah irigasi. Untuk persebarannya bisa dilihat di peta yang ada di slide ini. Next. Nah, kemudian terkait dengan kependudukan, di sini disajikan tabel mengenai jumlah penduduk, kemudian kepadatan penduduk, dan juga presentasinya. Nah, Kecamatan Sedayu ini berdasarkan Kecamatan Sedayu dalam angka tahun 2021, itu jumlah penduduknya adalah sebesar 43.492 jiwa dengan kepadatan penduduknya itu mencapai 922,81 jiwa per kilometernya. Next. Oke, selanjutnya adalah ke pembahasan. Nah, untuk yang pembahasan kami menggunakan 2 metode. Yang pertama dari AHP, lalu yang hasil dari AHP itu akan menjadi penentu dari bobot-bobot di GIS kami. Nah, untuk yang pertama, ini adalah dari akademisi, yaitu dari dosen ekonomi dari IKIP PGRI. Nah, untuk bobot yang diutamakan dari akademisi ini, yaitu adalah kesesuaian dengan RT RW, yaitu yang mempunyai nilai bobot yaitu sebesar 0,262, yaitu dilanjut dengan daerah rawan bencana. Nah, untuk yang paling rendah yaitu adalah ketersediaan jaringan persampahan untuk relokasi pasar di Sedayu ini. Nah, yang selanjutnya adalah pemilik ruko dengan namanya Mbak Sinta. Nah, ini memiliki bobot yang paling utama yaitu adalah kepadatan penduduk ya dan dekat dengan jaringan utama. Nah, lalu untuk yang paling kecilnya yaitu adalah kesediaan jaringan persampahan yang ada di wilayah ini serta topografi yaitu atau kemiringan lereng di wilayah ini. Nah, yang terakhir itu adalah dari masyarakat yaitu bernama Diki. Nah, untuk ini yang paling utama dari Diki ini adalah kesesuaian dengan RT RW serta dengan
daerah rawan bencana. Maksudnya tadi kesesuaian dengan jaringan listrik. Nah, untuk hal ini, untuk yang paling rendah itu adalah kesesuaian dengan RT RW-nya. Nah, berdasarkan dari tadi pembuatan kriteria 3 responden ini, didapat nilai yang paling utama adalah daerah rawan bencana sebesar 0,174, lalu diikuti oleh dekat dengan jalan utama yang mempunyai nilai 1,67, dengan yang paling rendah yaitu adalah kepadatan penduduk dan kesediaan jaringan persambahan yang sama-sama punya 0,094. Nah, AHP ini kami langsung jadikan satu dari faktor-faktor ini menjadi satu untuk langsung dianalisis sesuai dengan bobot-bobotnya masing-masing. Untuk lebih lengkapnya di GIS akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya masuk kepada pembahasan selanjutnya, yakni analisis overlay dalam GIS. Next. Nah, untuk step yang pertama, yakni memindahkan data vektor menuju ke data raster agar dapat diolah nantinya pada analisis weighted sum. Nah, kemudian step yang kedua adalah melakukan analisis Euclidean distance. Nah, jadi untuk analisis Euclidean distance ini kita bisa mengetahui berapa sih jarak terjauh dari alternatif yang ingin kita ketahui jaraknya. Next. Selanjutnya yang step ketiga adalah fuzzy overlay. Next. Nah, jadi setelah kita tahu nilai Euclidean distance dari sebuah alternatif, maka kita akan melanjutkan analisisnya dengan analisis fuzzy overlay agar kita bisa menseragamkan nilai dalam satu alternatif. Jadi misalkan nilai Euclidean distance kan ada bermacam. Misal untuk nilai Euclidean distance pada alternatif kedekatan dan jaringan ada misalkan 0 sampai dengan 400 meter. Sedangkan untuk nilai alternatif pada kedekatan prasarana jaringan listrik misalkan 0 sampai dengan 800 meter. Nah, untuk menseragamkannya kita mengkonvertkan menggunakan fuzzy overlay, maka akan didapatkan nilai 0 sampai dengan 1 atau 0 sampai dengan 100%. Nah, untuk yang pertama ini adalah nilai dengan. Nah, untuk datanya pada Kecamatan Sedayu, kita memiliki dua data, yakni data kelerengan landai dan juga datar. Untuk kelerengan landai kita beri nilai 0, sedangkan untuk nilai datar kita berikan nilai 1. Next. Nah, untuk selanjutnya peta nilai rawan bencana, untuk datanya kita dapat dari bencana banjir. Untuk daerah rawan bencana banjir kita beri nilai 0, sedangkan yang tidak kita beri nilai 1. Next. Nah, untuk selanjutnya peta nilai kedekatan permukiman. Jadi semakin dekat dengan permukiman maka nilainya adalah 1, sedangkan semakin jauh maka nilainya adalah 0. Next. Kemudian nilai kepadatan penduduk. Jadi pada Kecamatan Sedayu itu kita mengklasifikasinya menjadi 2, yakni kepadatan tinggi dan juga kepadatan sedang. Untuk kepadatan tinggi kita berikan nilai 1, dan kemudian untuk kepadatan rendah kita berikan nilai 0. Karena semakin padat penduduk maka konsumennya akan semakin banyak. Next. Nah, kemudian peta nilai kedekatan jalan. Jadi semakin dekat dengan jaringan jalan utama, maka memiliki nilai 1. Next. Nah, selanjutnya peta nilai jaringan persampahan sama, jadi semakin dekat dengan sarana prasarana persampahan, maka nilainya adalah 1. Next. Untuk jaringan listrik juga sama, semakin dekat dengan jaringan listrik, maka nilainya adalah 1. Next. Nah, selanjutnya adalah kesesuaian dengan RT RW. Jadi untuk nilainya kita ada 2, 0, dan juga 1. Nah, 1 ini dari mana? 1 ini adalah rencana pola ruang dari RT RW Kabupaten bawah. Di zona hijau ini adalah daerah yang akan digunakan sebagai kawasan perdagangan dan jasa. Maka dari itu nilainya adalah 1 dan yang lainnya adalah 0. Next. Nah, untuk step yang keempat adalah melakukan overlay weighted dengan analisis weighted sum. Nah, jadi setelah tadi kita mengetahui nilai dari fuzzy overlay, kemudian
kita kalikan dengan bobot yang didapatkan dari hasil analisis AHP tadi. Maka didapatkan nilai-nilai seperti yang ada pada peta. Jadi nilainya untuk besar 0,2 dan yang tertinggi adalah 0,9. Next. Nah, untuk selanjutnya adalah mengenai peta kesesuaian lokasi pasar. Nah, untuk perhitungan tadi, itulah dari nilai tertinggi dikurangi nilai terendah, lalu yang nantinya akan dibagi 5. Nah, dari ini, untuk wilayah yang sangat sesuai, itu memiliki luas kurang lebih sebesar 11 km. Nah, lalu yang sesuai itu adalah sebesar 22 km. Lalu yang kurang lebih yang cukup sesuai dan tidak sesuai yaitu adalah sebesar 10 km. Nah, selanjutnya dari wilayah ini cenderung berfokus di jaringan jalan utama disertakan dengan kebijakan RTW juga. Nah, untuk wilayah-wilayah yang tidak sesuai seperti yang ada di Desa Randuboto, Desa Sedagaran, Miriunan, Mojomasem, dan Asemrojo itu ada di sebelah timur dari wilayah ini. Mungkin bisa di next. Mungkin bisa di next lagi. Nah, untuk kesimpulan yang dapat kami ambil dari data kami dan analisis kami, yaitu yang pertama, nilai bobot kriteria yang dari 3 responden sesuai dengan stakeholder yang sesuai, dianalisis dengan expert choice 11 dengan memiliki konsistensi rasio sebesar 0,03 atau ini cukup konsisten. Lalu kriteria yang dipertimbangkan adalah tingkat rawan bencana, kedekatan dengan jalan utama, jaringan listrik, kesesuaian dengan RT RW, lalu adalah permukaan topografik, berat penduduk, yang terakhir dan perjalanan bersamaan. Nah, selanjutnya adalah berdasarkan overlay edges di wilayah Kecamatan Sidayu ini cenderung di kesesuaian dengan kebijakan jalan yang ada di jalan utama itu. Lalu untuk wilayah yang kurang sesuai ada di Desa Rondoboto, Desa Sedegaran, Miruyunan, Dojasem, dan Desa Ngawen. Nah, untuk saran dari kami, yang pertama untuk pemerintah perlunya relokasi pasar bisa dilakukan di lokasi yang sudah sesuai dengan analisis, yaitu dengan dekat dengan jaringan jalan lokal primer ataupun yang disesuaikan dengan arahan dari RT RW untuk jalan perdagangan dan jasa. Selanjutnya adalah perlunya keterlibatan masyarakat dalam menentukan keputusan wacana relokasi pasar, khususnya adalah masyarakat yang menghuni di daerah pasar tersebut. Nah, dan terakhir yaitu relokasi pasar tidak disarankan untuk direlokasi yang ada di desa-desa seperti Randuboto, Desa Sedagaran, Desa Miriunan, dan Desa Mojo Asem, dan Desa Ngawen. Nah, untuk penelitian selanjutnya bisa digunakan faktor-faktor variabel lain untuk menentukan relokasi pasar untuk memperlihatkan perbedaan ataupun kelebihan detail dari analisis yang digunakan. Nah, selanjutnya menggunakan metode lain untuk dapat dicari metode yang paling baik dari penentuan relokasi pasar di Sidayu ini. Nah, yang terakhir adalah memfokuskan penelitian ke daerah yang sudah sesuai dengan analisis yang dilakukan. Nah, selanjutnya akan ditunjukkan oleh teman saya. Baik, berikutnya adalah lesson learned atau pembelajaran yang dapat kita ambil dari tugas kali ini, yaitu yang pertama, teori Christopher dan hoteling dapat dijadikan sebagai salah satu dasaran pertimbangan penentuan lokasi perdagangan dan jasa berupa pasar tradisional dan pertimbangan faktor-faktor lainnya. Yang kedua, yaitu pembobotan faktor dan kriteria bisa lebih memudahkan faktor dan kriteria apa yang lebih dominan dan harus diperhatikan. Yang ketiga, yaitu teknik overlay pada peta dapat digunakan untuk mengetahui klasifikasi setiap daerah untuk kesesuaian lahan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu kuesioner sebisa mungkin diisi oleh pihak yang ahli di bidangnya untuk hasil yang lebih akurat. Baik, sekian terima kasih presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam perkataan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.